Laporan dari utusan Malaysia mengungkapkan bahwa dalam beberapa sektor seperti pelayanan publik, terdapat kesulitan komunikasi karena sebagian warga Malaysia tidak bisa berbicara bahasa Melayu dengan lancar. Vernakular di Malaysia menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Melayu, seperti Mandarin atau Tamil. Menurut Akta Pendidikan 1996, Menteri Pendidikan diberi kuasa untuk mengecualikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan di sekolah vernakular. Hal ini menyebabkan siswa dari sekolah-sekolah ini kurang terpapar dan terampil dalam bahasa Melayu, yang berdampak pada kemampuan mereka berbahasa Melayu di kemudian hari. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahwa persentase siswa yang tidak mencapai standar minimal dalam bahasa Melayu cukup signifikan. Di beberapa sekolah vernakular, kemampuan bahasa Melayu siswa berada di bawah standar yang diharapkan. Misalnya, hanya sekitar 60% siswa Bumi Putra yang menunjukkan penguasaan bahasa Melayu yang baik, sedangkan di kalangan non-Bumi Putra, angkanya jauh lebih rendah. Laporan dari utusan Malaysia mengungkapkan bahwa dalam beberapa sektor, seperti pelayanan publik, terdapat kesulitan komunikasi karena sebagian warga Malaysia tidak bisa berbicara bahasa Melayu dengan lancar. Kejadian ini sering terlihat di kantor imigrasi dan rumah sakit, di mana pegawai terpaksa menggunakan bahasa lain untuk melayani warga yang tidak bisa berbahasa Melayu. Sikap masyarakat terhadap bahasa Melayu juga menjadi faktor penting. Beberapa kalangan menganggap bahasa Melayu kurang memiliki nilai ekonomi dan profesional dibandingkan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Hal ini diperkuat oleh laporan yang menyebutkan bahwa banyak warga lebih memilih menggunakan bahasa Mandarin, Hokkien atau Kantonis dalam urusan sehari-hari daripada bahasa Melayu. Kebijakan pemerintah dalam mengangkat dan memartabatkan bahasa Melayu seringkali dianggap kurang tegas. Meskipun bahasa Melayu dijamin sebagai bahasa resmi oleh perlembagaan, implementasi dan penegakan kebijakan ini masih lemah. Beberapa pakar bahasa dan tokoh masyarakat telah menyuarakan keprihatinan mereka, menekankan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk memastikan bahasa Melayu tetap relevan dan dominan di Malaysia. Perbandingan dengan bahasa Indonesia di negara Indonesia. Sebagai perbandingan, Indonesia telah berhasil menguatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh Indonesia yang bisa dijadikan pelajaran bagi Malaysia. Sistem pendidikan nasional. Di Indonesia, semua sekolah baik negeri maupun swasta diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Ini memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang etnis, mendapatkan pendidikan yang kuat dalam bahasa Indonesia. Kebijakan bahasa yang tegas. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam semua aspek kehidupan, termasuk media, bisnis, dan pemerintahan. Kebijakan ini diperkuat dengan undang-undang yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi dan publikasi publik. Promosi budaya. Bahasa Indonesia juga dipromosikan melalui berbagai program budaya, seperti Festival Bahasa dan Sastra, yang meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap bahasa nasional. Media dan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia yang luas di media massa termasuk televisi, radio, dan internet membantu memperkuat dan memperluas penggunaan bahasa ini di kalangan masyarakat luas. Bahasa Melayu di Malaysia menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutannya. Meskipun bahasa ini merupakan bahasa kebangsaan yang diatur dalam perlembagaan persekutuan dan memainkan peran penting dalam identitas nasional, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak warga Malaysia, terutama dari kelompok etnik tertentu,
tidak menguasainya dengan baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para ahli bahasa dan tokoh masyarakat. Menurut Profesor Emeritus Dato Dr. Theo Kok Seong, banyak warga Malaysia, terutama dari kelompok bukan Melayu, masih belum menguasai bahasa Melayu meskipun negara telah merdeka selama lebih dari 6 dekade. Beliau menyatakan bahwa bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh warganya sendiri. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa banyak pelajar bukan Melayu hanya belajar bahasa Melayu untuk lulus ujian wajib tanpa benar-benar menguasainya untuk penggunaan sehari-hari. Kebincangan dalam penguasaan bahasa Melayu terlihat jelas di kalangan etnik Cina. Sikap mereka terhadap bahasa Melayu seringkali bersifat instrumental, hanya untuk memenuhi syarat pendidikan, bukan karena penghargaan terhadap bahasa tersebut sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini diperparah oleh keberadaan sekolah-sekolah vernakular yang menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Melayu, sehingga memperlebar jurang penguasaan bahasa ini di kalangan generasi muda bukan Melayu. Profesor Theo Kok Seong menegaskan bahwa kegagalan bahasa Melayu untuk menjadi alat perpaduan nasional merupakan isu serius. Ia menyoroti bahwa penguasaan bahasa Melayu yang buruk di kalangan politisi juga dapat menghambat komunikasi efektif dengan rakyat dan menghalangi penyampaian kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, beliau mengkritik bahwa penggunaan bahasa asing yang berlebihan telah mengganggu kemurnian bahasa Melayu dan merusak jati diri nasional. Bahasa Melayu menghadapi tantangan serius yang bisa mengarah pada penurunan penggunaannya di Malaysia. Dari sistem pendidikan yang mengizinkan sekolah vernakular dengan bahasa pengantar non-Melayu, hingga sikap masyarakat yang cenderung meremehkan nilai bahasa ini, semuanya berkontribusi pada resiko punahnya bahasa Melayu. Sebagai perbandingan, Indonesia telah berhasil memperkuat posisi bahasa Indonesia melalui kebijakan pendidikan yang tegas, promosi budaya, dan penggunaan bahasa dalam media. Pemerintah dan masyarakat Malaysia perlu mencontoh Indonesia dalam hal bahasa ini. Itulah alasan mengapa bahasa Melayu di Malaysia bisa punah. Itu kawan, berbagai analisa bahwa karena adanya sekolah vernakular itu sekolah yang dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa ibu, bisa Mandarin, bisa bahasa Tamil. Karena di Malaysia ada dua macam sekolahan, satu sekolah vernakular dan satu sekolah kebangsaan. Itu kan, jadi sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Sedangkan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dari sekolah tadika mesra. Kalau di Malaysia kan tadika mesra ya. Kalau di Indonesia taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia. Yang jadi masalah dulu pernah seorang profesor Malaysia mengatakan, mana ada bahasa Indonesia? Nah, itulah. Dan sekarang juga bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional ya, bahasa resmi di UNESCO. Tetapi masyarakat Malaysia karena pengaruh daripada seorang profesor dulu yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia, sampai sekarang pun masih menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu sendiri di Indonesia merupakan bahasa daerah, terutama di pesisir Sumatera ya. Di Bangka Belitung, di Palembang, di Riau menggunakan bahasa Melayu dengan dialeknya masing-masing. Ada yang pakai nak mano, ada yang nak kemana, ada yang nak kemana kan gitu.
Oke kawan, itulah perbedaan mengapa seorang pakar Malaysia mengatakan bahasa Melayu di Malaysia bisa punah. Baik, reaksi dari The Gabut Official cukup sekian. Oke ya, cukup sekian dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.